Sudah bisa dimulai, Pak? Share screen-nya kok malah hilang? Oh, bentar, Pak. Hilang ya? Iya. Apakah udah muncul, Pak? Nah, oke, sudah. Silahkan dimulai. Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kelompok saya dan Mili akan menjelaskan tentang definisi dan lingkup akuntansi forensik. Yang pertama, definisi akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan berbagai teknik akuntansi serta investigasi yang dipakai guna menemukan kecurangan dalam keuangan. Akuntansi forensik menggunakan keterampilan akuntansi, audit, serta investigasi dalam memeriksa keuangan individu ataupun bisnis. Menurut Tuan Kota pada tahun 2010, akuntansi forensik pada awalnya merupakan perpaduan paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Namun dalam kasus yang lebih pelik, terdapat satu bidang tambahan, yaitu audit, sehingga model akuntansi forensik dapat dipresentasikan dalam 3 bidang, yaitu akuntansi, hukum, dan audit. Menurut Oberholzer pada tahun 2002, akuntansi forensik merupakan area intuisi yang menggunakan teknik investigasi dan audit, mengintegrasikannya dengan keterampilan akuntansi dan komersial, memberikan kesaksian di pengadilan melalui saksi ahli, menyelesaikan masalah keuangan yang kompleks, melaksanakan investigasi penipuan. Akuntansi forensik dapat diartikan sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam penyelesaian masalah hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, sehingga dapat diartikan juga sebagai analisis akuntansi yang dapat mengungkap penipuan dan sangat cocok untuk presentasi di pengadilan. Tujuan dan fungsi akuntan forensik. Akuntansi forensik bertujuan untuk memeriksa data dengan mengetahui segala bentuk pencurian uang dan solusinya. Akuntan forensik ini dapat menyajikan laporan temuan keuangan sebagai bukti selama persidangan, dengan akuntan yang bersaksi sebagai saksi ahli. Posisi yang mendalami akuntansi forensik biasa disebut dengan akuntan forensik. Akuntan forensik inilah yang menganalisis, menafsirkan, dan meringkas masalah keuangan dan bisnis yang kompleks. Akuntan forensik bertugas untuk menyusun bukti keuangan, mengelola informasi yang dikumpulkan, dan mengkomunikasikan temuan mereka dalam bentuk laporan atau presentasi. Tugas akuntan forensik sendiri ada dua, yaitu jasa penyelidikan dan jasa litigasi. Pada jasa penyelidikan, akuntan forensik memiliki tugas yang lebih mengarah pada pemeriksaan penipuan, atau biasa disebut sebagai auditor penipuan. Sebagai auditor penipuan ini haruslah menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan dan misinterpretasi. Kemudian untuk jasa litigasi sendiri, sebagai seorang akuntan forensik, juga memiliki tugas untuk menyelesaikan jasa litigasi. Jasa litigasi ini mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntan forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi seperti kasus perceraian. Ruang lingkup akuntansi forensik. Menurut Bologna dan Lindquist dalam Tuan Kota 2010 menekankan beberapa istilah perbendaraan akuntansi, yaitu fraud auditing, forensic accounting investigative support, dan valuation analysis. Akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya fraud. Audit investigasi sendiri merupakan bagian awal dari akuntansi forensik. Adapun valuation analysis yang berhubungan dengan akuntansi atau unsur perhitungan, misalnya dalam menghitung kerugian negara karena tindakan korupsi. Jasa forensik di sektor swasta ada 3, yaitu analitik dan forensik teknologi, fraud risk management, dan VCPA reviews and VCPS investigation. Analitik dan forensik teknologi sendiri merupakan jasa-jasa yang dikenal sebagai komputer forensik, seperti data imaging dan data mining. Beberapa perangkat lunak ini dilindungi hak cipta seperti detect. Fraud risk management, jasa ini merupakan serupa dengan FOSA dan KOSA. Beberapa peralatan analisisnya terdiri atas perangkat lunak yang dilindungi oleh hak cipta, seperti Tip Office, Anonymous, Determine, dan Detect. Kemudian untuk VCPA review serupa dengan FOSA, tetapi orientasinya adalah pada potensi pelanggaran terhadap VCPA. VCPS Investigations merupakan jasa investigasi ketika pelanggaran terhadap VCPA sudah terjadi.
Kemudian anti-money laundering service, whistleblower hotline, dan business intelligence service. Jasa yang diberikan kantor akuntan pada anti-money laundering service serupa dengan FOSA, tetapi orientasinya adalah pada potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang. Kemudian untuk whistleblower hotline, banyak fraud terungkap karena whistleblower memberikan informasi atau tip-off secara diam-diam atau tersembunyi tentang fraud yang sudah atau sedang berlangsung. Kantor akuntan ini menggunakan perangkat yang lunak yang dilindungi hak cipta. Kemudian untuk business intelligence service, jasa ini diperlukan oleh perusahaan yang akan melakukan akuisisi, merger, atau menanamkan uangnya pada perusahaan lain. Jasa ini juga berguna dalam rangka merekrut orang untuk jabatan yang memerlukan kejujuran dan integritas. Praktik di sektor pemerintah, akuntansi forensik pada sektor publik di Indonesia lebih menonjol daripada akuntansi forensik pada sektor swasta. Secara umum, akuntansi forensik pada kedua sektor tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara berbagai lembaga. Dimensi yang membedakan akuntansi forensik di sektor publik dan swasta adalah landasan penugasan, imbalan, hukum, ukuran keberhasilan, pembuktian, teknik audit investigatif, akuntansi perbandingan antara akuntansi forensik di sektor publik dan swasta. Perbedaannya ada di landasan penugasan, imbalan hukum, ukuran keberhasilan, pembuktian, teknik audit investigatif, dan akuntansi. Jika di sektor publik, amanat undang-undang, dan di sektor swasta, penugasan tertulis secara spesifik. Kemudian untuk imbalan pada sektor publik lazimnya tanpa imbalan, sedangkan di sektor swasta free dan ada biaya. Jika pada hukum di sektor publik, pidana umum dan khusus, hukum administrasi negara. Jika sektor swasta, perdata, arbitrasi, administratif, aturan internal perusahaan. Untuk ukuran keberhasilan pada sektor publik memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian, sedangkan pada sektor swasta memulihkan kerugian. Untuk pembuktian dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan, sedangkan pada sektor swasta bukti intern dengan bukti eksternal yang terbatas. Pada tekniknya sendiri dengan perbedaan pada sektor publik sangat bervariasi karena kewenangan, sedangkan pada sektor swasta relatif lebih sedikit dibandingkan sektor publik, kreativitas dalam pendekatan lebih menentukan. Dan dalam akuntansi sendiri pada sektor publik, tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan negara, sedangkan pada sektor swasta pada penilaian bisnisnya. Cakupan akuntansi forensik. Pada dasarnya, akuntansi forensik adalah fraud dalam arti yang luas. Association of Certified Fraud Examiners mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok, yaitu korupsi, penjarahan aset, dan laporan keuangan yang dengan sengaja dibuat menyesatkan. Menurut Cromley, pada tahun 2015, akuntansi forensik memiliki 3 bidang praktik, yaitu konsultasi, dukungan litigasi, saksi ahli, dan pemeriksaan penipuan atau akuntansi investigasi. Tahapan dan prosedur akuntansi forensik. Selanjutnya ada tahapan dan prosedur akuntansi forensik. Yang pertama, menurut Rusdiono Konsulting tahun 2021, audit forensik merupakan jenis penanganan yang berbeda dari audit laporan keuangan. Setiap situasi membutuhkan protokol yang unik. Proses ini melibatkan penyidikan awal, pelaporan informasi dan litigasi akhir. Next. Yang pertama ada investigasi. Akuntansi forensik biasanya memulai penyelidikan dan mengumpulkan bukti ketika kecurigaan penipuan sudah ada. Akuntansi forensik mungkin mewawancari staf di suatu perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan berusaha menemukan individu di balik penipuan tersebut. Dengan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan, akuntan forensik mulai membuat hipotesis tentang apa yang terjadi dan membuat rencana tindak lanjut untuk terus menilai bisnis. Setelah langkah ini mencapai penyelesaian, akuntan forensik kemudian menentukan tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk menyampaikan informasi ke perusahaan. Next. Selanjutnya ada pelaporan. Setelah akuntan forensik mengumpulkan informasi atau data dan mengembangkan kasusnya, akuntan forensik menyajikan ringkasan temuan mereka. Dengan menggunakan informasi yang telah didapatkan, para akuntan forensik menentukan bagaimana penipuan terjadi dan siapa yang berperan. Kemudian akuntan forensik menentukan bagaimana menangani kasus tersebut dan menyarankan langkah-langkah yang harus diambil perusahaan selanjutnya.
Selain itu, akuntan forensik mungkin merekomendasikan cara untuk mencegah insiden tersebut terulang kembali di masa mendatang dengan meningkatkan dan memperkuat keamanan internal. Setelah menyerahkan laporan mereka, akuntan forensik mempersiapkan peran mereka dalam proses pengadilan terkait kasus tersebut. Next. Yang ketiga ada litigasi. Langkah akhir dari proses akuntan forensik yaitu sebagai saksi ahli dalam kasus pengadilan insiden tersebut. Istilah akuntan forensik yang bersifat mendukung untuk kegiatan litigasi yaitu litigation support. Akuntan forensik menyajikan temuan mereka sebagai bukti di pengadilan dan saksi melawan pelanggar. Akuntan forensik kemudian menjelaskan bukti apapun dan menafsirkan dokumen keuangan dalam istilah yang dapat dimengerti, kemudian menyajikan bagaimana mereka mengidentifikasi subjek. Artinya akuntan forensik ini tidak hanya harus mencari bukti, tetapi juga menggunakan retorika yang masuk akal ke pengadilan. Setelah langkah ini selesai, pengadilan akan menentukan keputusan akhir untuk situasi tersebut. Akuntan forensik ini memainkan peran penting dalam proses ini. Next. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu studi kasus proyek pengadaan driving simulator SIM. Proyek pengadaan simulator SIM untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menggunakan dana anggaran pada tahun 2011, di mana muncul ketidakwajaran menggunakan anggaran yang tidak semestinya. Simulator surat izin mengemudi atau SIM ini diperuntukkan untuk masyarakat umum. Berawal saat PT Citra Mandiri Metalindo Abadi atau CMMA, perusahaan milik Budi Susanto menjadi pemenang tender proyek untuk pengadaan SIM simulator SIM. Dikutip dari kompas.com tahun 2013, perusahaan Budi memenangkan tender proyek simulator SIM roda 2 dan roda 4 senilai 196,8 miliar. Dalam pelaksanaannya, PT CMMA diduga membeli barang dari PT Inovasi Teknologi Indonesia hanya sekitar 90 miliar saja. Harga barang yang dibeli ini jauh lebih rendah dari nilai kontrak yang dimenangkan PT CMMA sehingga perusahaan itu memperoleh keuntungan sekitar 100 miliar. Untuk pembahasannya, sebagai seorang akuntan forensik, hal yang perlu untuk menyelidiki dan juga mengumpulkan bukti ke pengadilan. Pada kasus proyek pengadaan driving simulator SIM untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 ditemukan terdapat bukti lainnya bahwa berdasarkan hasil audit investigasi BPK yaitu dokumen lelang fiktif. Dokumen perusahaan yang mengikuti tender selain PT CMMA dan PT ITI antara lain yaitu PT Bentina Agung, PT Digo Mirta Slogan, PT Dasma Pertiwi, dan PT Kolam Intan merupakan dokumen fiktif yang hanya digunakan sebagai formalitas untuk menunjukkan bahwa tender penggandaan barang dan jasa ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Sebab dari awal PT CMMA memang telah direncanakan untuk menjadi pemenang tender tersebut, sehingga modus tersebut dilakukan demi menutupi segala kejanggalan yang ada. Bukti fisik menjadi bukti bahwa penggandaan simulator SIM ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ditemukan bukti tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Didik Purnomo, merupakan pejabat pembuat komitmen dalam proyek pengadaan simulator uji klinik pengemudi roda 2 dan roda 4 tahun anggaran 2011. Dalam kasus ini, Didik telah memasukkan tanda tangan Joko Susilo untuk mempercepat pencairan dana tersebut. Bukti ini mengindikasikan bahwa terdapat uang korupsi yang diterima Didik Purnomo sehingga ia bersedia memperlancar kasus korupsi ini. Dalam kasus ini, barang-barang bukti dibawa ke gedung KPK. Dalam rangka mengumpulkan bukti, auditor meminta keterangan secara lisan pada klien terutama para manajer. Jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut merupakan tipe bukti testimonial evidence. Selama proses audit forensik terdapat banyak kesempatan bagi auditor untuk mempergunakan indera penglihatan, pendengaran, rasa, dan penciumannya dalam mengevaluasi berbagai item yang sangat beraneka ragam. Salah satu kewajiban auditor untuk menindaklanjuti macam-macam kesan pertama yang didapatkan dengan berbagai bentuk bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Dengan bukti yang ada ini, maka seorang akuntan forensik dapat masuk ke pengadilan. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan?
Sekian presentasi dari kami, maka kami akan membuka 2 sesi untuk pertanyaan. Yang pertama untuk Saudara Henry Gunawan, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendri Gunawan dengan NIM belakang 14. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, apa perbedaan kerangka pikir akuntansi forensik dan audit konvensional? Terima kasih. Terima kasih, Saudara Henry. Kemudian untuk Saudari Maria Clareta, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Clareta dengan NIM belakang 23. Saya ingin bertanya, sikap seperti apa yang harus dimiliki seorang akuntan forensik? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Saudari Silvi, silahkan. Baik, terima kasih. Saya Sylvia dengan NIM 1218132. Saya ingin bertanya, apa sih prosedur utama dari akuntansi forensik itu? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk Saudari Melinia, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Melinia dengan NIM belakang 24. Saya ingin bertanya, syarat jika ingin menjadi akuntan forensik itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kelompok kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Mohon ditunggu.
Baik, terima kasih sudah mau menunggu. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan Meli tentang apa syarat jika menjadi akuntan forensik. Jadi untuk seorang auditor forensik harus memiliki sertifikat CFE untuk sertifikasi dari luar negeri atau CFRE untuk sertifikat dari lembaga dalam negeri. Sertifikat tersebut menunjukkan seorang yang dimaksud telah mempunyai kemampuan khusus atau spesial dalam mengecek dan memberantas kejahatan perbankan atau fraud lainnya, serta sertifikat CFE maupun CFRE merupakan wujud sebuah pengakuan dengan standar tertinggi yang memiliki keahlian dalam semua aspek dari profesi anti-fraud. Apakah sudah menjawab, Meli? Baik, sudah. Terima kasih kelompok. Terima kasih. Untuk yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Prosedur utama akuntansi forensik itu apa? Jadi prosedur utama dalam akuntansi forensik lebih menekankan pada teknik wawancara yang mendalam dan analisis data, walaupun seringkali menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan rekonsiliasi, konfirmasi, dan sebagainya. Jadi akuntansi forensik ini memfokuskan pada segmen tertentu, misalnya pemasukan dan pengeluaran yang dicurigai telah terjadi tindak kecurangan atau korupsi baik dari laporan pihak dalam ataupun orang ketiga, atau petunjuk terjadinya kecurangan dan petunjuk lainnya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Silvi? Terima kasih kelompok. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Claretta. Sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh akuntan forensik? Yang pertama, sifat yang harus dimiliki itu adalah kreatif, seperti melihat sesuatu yang orang lain menganggapnya bisnis normal dan mempertimbangkan banyak cara dalam memecahkan masalah. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kejadian secara detail dari berbagai aspek. Kemudian, akal sehat, yaitu mempertahankan perspektif dunia nyata yang sebenarnya terjadi. Kemudian tidak mudah menyerah, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya walaupun ada kondisi di mana fakta, dokumen pendukung, atau informasi lainnya sulit diperoleh. Kemudian business sense, memahami bagaimana seharusnya sebuah bisnis berjalan wajar, bukan hanya memahami pencatatan transaksi. Dan kemudian percaya diri, percaya akan temuan sehingga bisa bertahan di bawah cross-examination atau pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela. Apakah sudah menjawab, Maria Claretta? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Saudara Henry ya, perbedaan kerangka pikir akuntansi forensik dan audit konvensional. Akuntansi forensik itu lebih menekankan pada keanehan, exception, oddities, irregularities, dan pola tindakan daripada kesalahan dan keteledoran, seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensik kan menekankan pada analytical review dan teknik wawancara mendalam. Walaupun seringkali masih juga menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi, dan lain sebagainya. Akuntansi forensik biasanya memfokuskan pada area-area tertentu yang ditengarai telah terjadi tindak kecurangan, baik dari laporan pihak atau dari orang ketiga, atau petunjuk terjadi kecurangan, petunjuk lainnya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar tidak kecurangan terbongkar karena tip off atau ketidaksengajaan. Apakah sudah menjawab, Saudara Henry? Halo, iya, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi kedua untuk tanya jawab. Saudari Azizah, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 1218003. Kan tadi disebutkan kalau investigasi itu termasuk dalam tahapan dan prosedur yang harus dilakukan di akuntansi forensik. Nah, apa saja sih yang masuk ke dalam investigasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Saudari Elvira Yuhan, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Elvira Yuhan dari dengan NIM 1218006. Saya ingin menanyakan mengenai FOSA. Bisa dijelaskan apa itu FOSA? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Saudara Kelvin, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kelvin dengan NIM belakang 20. Saya mau tanya,
tujuan apa sih yang membedakan tujuannya dari audit biasa sama yang akuntansi forensik ini? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian, Saudari Maya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewanti Maesari dengan NIM 12.18.005. Saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan mengenai litigation support. Yang dimaksud dengan litigation support itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Monica Angelina, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Monica Angelina, NIM belakang 26. Saya ingin bertanya, tadi pada bagian analisis dan forensik teknologi disebutkan jasa-jasa yang dikenal sebagai komputer forensik, salah satunya itu adalah imaging data. Bisa dijelaskan lagi oleh kelompok imaging data itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Saudari Talia, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Talia dengan NIM belakang 35. Saya ingin bertanya, apakah akuntansi forensik itu dapat memberikan pendapat hukum ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Saudari Angela Nia Herlivina, silakan bertanya. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Angela Nia Herlivina dengan NIM 12.18.140 ingin bertanya. Tadi untuk di jasa sektor swasta itu kan sempat dijelaskan mengenai FOSA dan COSA. Saya ingin bertanya mengenai COSA itu sebenarnya apa ya? Kemudian apakah ada karakteristik khusus dari COSA ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir untuk Saudara Andre, silakan. Ya, terima kasih kelompok. Saya mau bertanya, menurut kelompok apa perbedaannya dari audit sama akuntansi forensik? Karena kedua-duanya kan sama-sama melihat kecurangan ya. Baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kelompok kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Mohon ditunggu.
Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Elvira Yuhan. Saudari Elvira Yuhan bertanya FOSA itu apa? FOSA adalah Fraud Oriented System Audit. Itu adalah kajian sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasikan potensi fraud secara umum. Apakah sudah menjawab, Elvira Yuhan? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Talia. Apakah akuntansi forensik dapat memberikan pendapat hukum? Iya, akuntansi forensik dapat memberikan pendapat hukum dalam pengadilan. Apakah sudah menjawab, Saudari Talia? Sudah, terima kasih kelompok. Sama-sama. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Angel sama Monica Angel. Tadi Monica Angel bertanya, imaging data adalah apa? Imaging data adalah suatu proses akuisisi file, suatu perangkat media penyimpanan yang berisikan lengkap dengan strukturnya, yang kemudian diperbanyak dengan struktur yang sama persis dari yang asli tanpa selisih ukuran 1 bit pun di dalamnya. Apakah sudah menjawab, Saudari Angel? Sudah, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kelvin, dan ini juga menjadi jawaban untuk Saudara Andre. Saudara Kelvin tadi kan bertanya tujuannya audit dan tujuan akuntansi forensik itu apakah berbeda? Ya, berbeda. Pendapat pada keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan adalah tujuan audit. Sedangkan tujuan akuntansi forensik adalah pengumpulan data keuangan yang sistematis untuk menganalisa dan menginterpretasikan masalah keuangan yang kompleks dan untuk menanggapi keluhan yang timbul dari masalah-masalah pidana, perdata, dan pertanyaan lainnya yang timbul dari penyelidikan maupun yang bersumber pada penyelidikan terhadap suatu perusahaan. Akuntan forensik memberikan skeptisme profesional dan kemampuan analisis untuk melihat melampaui angka yang disajikan untuk menyelidiki dan menemukan maksud sebenarnya dari transaksi yang disajikan. Untuk menyelidiki dan menemukan maksud yang sebenarnya transaksi sebaliknya. Fokus audit adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan disajikan dengan wajar tanpa ada salah saji yang material. Kemudian perbedaannya lagi menurut kelompok kami adalah contohnya pada tindak pidana korupsi, menghitung besarnya kerugian keuangan negara masuk ke wilayah akuntansi. Sedangkan mencari tahu siapa pelaku tindak pidana korupsi itu masuk ke wilayah audit, khususnya audit investigasi. Apakah sudah menjawab Saudara Kelvin dan Saudara Andre? Sip, Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maya tentang apa itu litigasi support. Litigasi support ini hanyalah istilah dalam akuntansi forensik yang bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi. Apakah dapat membantu, Maya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Angel, apa itu KOSA? KOSA itu Corporation Oriented System Audit. Nah, jadi KOSA ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi. Dan untuk, ciri-cirinya itu ada 10. Yang pertama, one set of observation during normal company operation. Yang kedua, joint management or employee program sponsorship. Yang ketiga, voluntary employee participant. Yang keempat, de-identified and confidential data collection. Yang kelima, targeted observation tools. Yang keenam, trusted, trained, and standardized observe. Yang ketujuh, secure data collection site. Yang kedelapan, data verification train committee. Yang kesembilan, data derived target for engagement and feedback of result to the employee. Apakah sudah menjawab, Angel? Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza yang termasuk dalam investigasi. Jadi
Kalau dijabarkan itu ada banyak. Yang pertama ada identifikasi masalah. Pada tahap ini tuh seorang auditor forensik akan melakukan pemahaman awal dari kasus apa yang sedang diungkapkan. Terus melakukan pemahaman awal ini bertujuan untuk supaya mempertajam analisa serta spesifikasi ruang lingkup. Dengan begitu, proses audit bisa dilakukan tepat sasaran. Selanjutnya ada pembicaraan dengan klien. Pembicaraan atau wawancara dengan klien ini merupakan tahapan terpenting dalam proses akuntansi forensik. Selanjutnya ada pemeriksaan pendahuluan. Tahap ini itu di mana auditor akan mulai mengumpulkan data dari awal serta melakukan analisa hingga didapatkan hasil dalam matriks 4W1H. Jika matriks ini sudah dikantongi, maka akan diputuskan untuk melanjutkan investigasi atau tidak. Terus ada pengembangan rencana pemeriksaan. Dalam tahap ini, auditor akan melakukan penyusunan beberapa hal, mulai dari dokumentasi khusus yang dihadapi, terus prosedur pelaksanaan dan tujuan audit, serta apa saja tugas individu dalam tim. Setelah rapi disusun akan menghasilkan sebuah temuan. Temuan inilah yang pada akhirnya akan dikomunikasikan pada tim audit dan klien. Terus yang terakhir itu ada pemeriksaan lanjut, merupakan tahapan di mana auditor mulai mengumpulkan bukti. Pada tahapan ini sebenarnya proses audit sudah mulai berjalan. Jadi para auditor sudah mulai melakukan beragam tekniknya untuk mencari kebenaran adanya fraud serta pelakunya. Apakah bisa membantu, Azizah? Baik kelompok, terima kasih. Terima kasih. Evelyn? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kami tutup presentasi dari kelompok kami. Dan kemudian akan saya kembalikan kepada Pak Dan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih pada kelompok penyaji untuk presentasi dan diskusinya pada hari ini. Kalau kurang keras saya pakai ini, pakai headset. Oke, kalau suara saya bisa didengar, saya tidak perlu menggunakan headset. Ya, ya ada yang sesuatu yang miss gitu. Kalau kemudian ya presentasinya sih lumayan bagus, lengkap juga, relatif rapi, tapi walaupun ada beberapa yang masih memang kelewatan yang mendasar dalam hal presentasi seperti referensi, ada referensi yang tidak kalaupun ada referensi tapi tidak ditulis lengkap seperti tahun dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang kemudian secara teknis itu ada beberapa kesalahan di kelompok ini yang ya ini makanya saya kira jadinya masukannya banyak gitu, jadi harus baca satu persatu lagi karena ada beberapa yang sifatnya sangat teknis yang harus diperbaiki. Tapi ya nggak apa-apa, ini pembelajaran bersama supaya kita juga nanti Anda kan sebentar lagi akan menulis proposal, membuat tugas akhir, itu semoga tidak dalam tanda petik mempersulit dosen karena kesalahan-kesalahan teknis seperti itu. Nah, memang kemudian ada dosen yang memang aware dengan memperhatikan hal-hal teknis, ada yang dosen itu tidak kemudian ya itu tanggung jawabmu kalau ada kesalahan teknis. Kalau menurut saya sebagai pembimbing itu mulai dari isi konten sampai hal teknis harus diperhatikan. Ya, tapi nggak apa-apa lah, itu masing-masing dosen punya preferensi. Ada yang memang kemudian malas ngasih masukan sedikit hal-hal gini cuma ditulis perbaiki tata tulis gitu kan. Nah, perbaiki tata tulis yang mana. Kalau saya kemudian memang relatif rewel gitu ya, walaupun ada beberapa yang mungkin miss gitu ya, yang kelewatan gitu ya, karena harus baca satu persatu gitu. Tapi enaknya karena saya baca satu persatu detail, saya jadi tahu kemudian katakanlah kontennya seperti apa gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini sepertinya kelompok ini ada yang miss di situ. Jadi hal-hal yang teknis itu kelewatan.
Terus lagi akhirnya ada beberapa pertanyaan yang seharusnya bagi saya tidak perlu dipertanyakan karena tidak diperjelas. Tapi kemudian di presentasi ini bukan di presentasi. Waktu tanya jawab akhirnya dijelaskan. Jadi tidak tertulis di materi, kemudian jadi pertanyaan, terus kemudian dijelaskan oleh kelompok dengan detail. Apakah itu strategi saya kurang tahu. Bisa saja itu strategi sengaja membuat penasaran, tapi dan itu kemudian menimbulkan pertanyaan bagi beberapa kawan yang lain, dan kemudian ini dijawab. Jadi kesannya saat diskusi jauh lebih gitu ya. Tapi saya pikir enggak ya, ini ada beberapa yang kemudian karena mungkin berkejaran dengan waktu sengaja dihilangkan. Contohnya tadi itu yang paling banyak itu ya fosa, yang paling kelihatan itu di fosa dan kosa gitu ya. Kosa dan kosa itu kan jadi pertanyaan karena kemudian itu masuk sebagai salah satu yang harus dilakukan oleh auditor ya, auditor akuntan forensik atau auditor investigatif. Nah, itu kan di sini ya menurut Bolog. Nah, itu kan kemudian ada beberapa gitu ya, ada analitik dan forensik teknologi, terus kemudian di bawahnya itu ada risk management ya, fraud for risk management, ada FOSA dan KOSA. Kemudian tidak dijelaskan detail lagi, atau dijelaskan di bagian yang lain, sehingga jadi pertanyaan dari Elvira dan Angela. Terus kemudian ini dijelaskan oleh kelompok gitu ya, FOSA itu apa, KOSA itu apa, syaratnya seperti apa. Jadi sayang aja ada yang miss dari yang namanya makalah itu kan kita menjelaskan seluas mungkin, sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Nah itu yang kemudian tidak dimunculkan di sini, sehingga ada pertanyaan dari beberapa kawan itu. Ya bagus juga ada yang kemudian memperhatikan seperti apa detail-detail yang harus disampaikan oleh kelompok ini. Nah itu kelewatan. Nanti tolong dilengkapi ya, seperti apa yang dipresentasikan, apa itu FOSA, apa itu KOSA, kemudian apa itu yang ada di dalamnya. Jadi tidak sekedar ya, walaupun nanti di belakang setelah presentasi ini ada mengenai apa itu money laundry, apa itu whistleblower, apa itu business intelligence service, itu ada nanti kemudian di bagian yang lain dari penjelasan kelompok ini. Tapi paling tidak kemudian tidak sekedar menjelaskan FOSA dan KOSA yang kemudian jadi pertanyaan bagi kawan-kawan yang mungkin belum belajar mendetail semuanya. Nah, kelompok ini kan harusnya mendetailkan apa yang harus dijelaskan. Oke, tapi ya nggak apa-apa, ini hanya mengurangi detail gitu ya. Kayaknya ada yang saya bilang kayaknya ada yang miss gitu ya, ada yang kurang gitu. Terus kemudian hal yang lain yang bisa dijelaskan dengan detail di kelompok ini, sebenarnya ini kemudian ada banyak pertanyaan. Apa bedanya akuntansi forensik dan audit investigatif? Apa bedanya antara akuntansi forensik dan audit investigatif dengan audit konvensional? Nah itu juga di sini tidak kemudian ada satu tabel yang membedakan apa itu sebenarnya akuntansi forensik, apa itu audit investigatif, terus kemudian perbedaannya dengan yang konvensional itu tidak ada. Jadi kalau itu sebenarnya di awal itu akan lebih baik kalau kemudian ini loh sebenarnya secara umum. Jadi ini ya kemudian sudah dijelaskan, katakanlah kemudian karena ada pertanyaan dari Henry, karena ada pertanyaan dari Kelvin, terus kemudian dari Andre terkait dengan definisi dan tujuan. Jadi intinya akuntansi forensik itu yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini memang kemudian menekankan kepada bagaimana pembuktian adanya fraud. Ya, jadi pembuktian antara fraud, karena apa? Kemudian akuntansi forensik itu sebenarnya menggabungkan dua ilmu.
dua ilmu yang namanya akuntansi dan teknik forensik. Nah, forensik ini bagian dari hukum gitu ya. Akuntansi bagian dari menyajikan laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan pada intinya posisi dan kondisi. Nah, kemudian forensik itu adalah bagaimana kemudian lebih kepada mencari atau membuktikan sebuah kejahatan terjadi. Ini yang kemudian digabungkan dua ilmu ini. Bagaimana kemudian pelaporan kinerja dan kondisi keuangan itu digabungkan dengan ilmu pembuktian adanya kejahatan korupsi. Nah, atau yang kemudian bahasanya itu kemudian sebenarnya kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya yang utama adalah kemudian untuk kasus hukum. Karena apa? Kepentingan dari akuntansi forensik itu adalah membuktikan adanya kasus hukum. Membuktikan secara akuntansi. Bagaimana fraud itu terjadi, seperti apa itu fraud itu terjadi, ya, kemudian itu menjadi alat bukti yang dibawa ke pengadilan, seperti yang ditanyakan oleh Thalia mengenai pendapat hukum. Karena memang yang namanya akuntansi forensik itu tujuannya untuk pembuktian adanya kejahatan fraud di pengadilan, litigasi. Tapi bahwa ternyata fraud itu terjadi mulainya dari mana? Kan tidak kemudian terjadi langsung gitu ya. Terjadinya tentu di dalam sebuah entitas. Apakah entitasnya itu adalah entitas usaha? Apakah entitas sektor publik di kepemerintahan karena urusannya dengan kemudian bagaimana uang negara itu dipergunakan, diselewengkan? Itu yang kemudian tidak hanya pembuktiannya litigasi, tapi juga penyelesaian non-litigasi atau non-hukum. Penyelesaian yang ada di dalam perusahaan. Contohnya apa? Untuk menemukan fraud yang ada di dalam perusahaan. Tentu saja apakah sampai kepada tuntutan hukum bisa jadi. Tapi yang awal tentu saja adalah bagaimana kemudian fraud itu terjadi di dalam. Fraud itu kemudian jadi alat pembuktian adanya dalam tanda petik kejahatan, fraud, dan itu kemudian bisa ditindak di dalam perusahaan sendiri, apakah itu peringatan, apakah itu sampai kemudian kepada tindakan yang memerlukan tindakan hukum, tuntutan sampai ke pengadilan dan sebagainya ya. Nah, ini yang kemudian berjalan dari sebenarnya urusannya dengan korupsi, tapi kemudian fraud di dalam perusahaan. Yang sebenarnya pada awalnya fraud ini dilakukan oleh siapa? Oleh yang namanya SPI, Satuan Pengendalian Internal. Bisa juga dilakukan kalau itu temuan-temuannya ditemukan oleh SPI, adanya pelanggaran terhadap tidak taat pada SOP baik keuangan, SOP operasional. Nah, itu kemudian ditindaklanjuti, disampaikan kepada internal auditnya yang kemudian membuat laporannya, memanggil yang bersangkutan, kemudian untuk melakukan perbaikan kalau itu ternyata adalah salah saji. Tapi kalau kemudian bukan salah saji, kalau kemudian disengaja, tentu saja surat peringatan sampai kepada hal-hal yang lain ya, penggantian kerugian dan sebagainya di dalam perusahaan itu sendiri. Tapi kemudian kalau kemudian berlanjut bahwa itu dilakukan oleh manajemen, maka kemudian itu tentu saja ada manajemen fraud yang itu kemudian urusannya bukan manajemen, tapi urusannya sampai kepada tingkatan direksi, bahkan itu sampai ke komisaris independen. Kalau itu yang kemudian melakukan kejahatan itu adalah atau melakukan fraud berjamaahnya itu dilakukan oleh si manajemen. Ya. Nah, kemudian proses yang lebih jauh lagi kepada proses
ternyata itu sampai kemudian masuk ke ranah hukum dan sebagainya, proses litigasi. Jadi entitas yang melakukan ternyata adalah entitas negara gitu ya, publik gitu ya, sektor publik, akuntansinya sektor publik. Di sana kemudian muncul bukan hanya fraud yang terurusan dengan operasional, bukan hanya dengan keuangan, tapi juga fraud yang kemudian karena adanya korupsi dan sebagainya. Jadi kalau mau dilihat itu nanti ada teori fraud itu di fraud tree, pohon fraud. Pada intinya ada 3 gitu ya, di sana ada 3 cabang besar. Yang pertama itu adalah yang sangat sifatnya lebih kepada sektor keuangan atau sektor yang bukan keuangan tapi yang dilakukan oleh semuanya sih, tapi banyak terjadi di dalam perusahaan yang namanya fraudulent reporting. Bagaimana membuat laporan keuangan yang palsu, yang salah, yang misleading. Nah, itu yang kemudian diawali dari situ. Laporan keuangan yang salah, yang palsu. Ya, yang kemudian yang paling gampang yang kita kenal dengan kemudian markup, markdown, ya, dibuat lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya, ya. Yang sifatnya operasional sehari-hari gitu dalam perusahaan. Ya, kalau tujuannya banyak, tujuannya apa? Melakukan markup, tujuannya melakukan markdown, ya bisa saja itu tujuannya. Kalau ternyata kemudian kita lihat sebagai yang namanya earnings management, apakah income maximization, tentu saja dengan memperbesar pendapatan dengan markup, atau kemudian melakukan markdown. Itu yang kemudian kalau dia melakukan earnings manajemennya untuk menurunkan pendapatan, dan ini kaitannya tentu saja dengan pajak. Nah, itu operasional dalam perusahaan itu yang kemudian bisa ternyata berpengaruh sampai ke luar. Awalnya berangkat dari situ. Jadi memang kejahatan-kejahatan yang ada di dalam perusahaan, ya contohnya dulu kita kenal adanya ponzi model, ya, money laundry dan sebagainya. Nah, itu yang asalnya beroperasinya di dalam perusahaan sendiri. Terus kemudian sedangkan korupsi dan sebagainya itu secara hukum, jadi ya orang legal, orang hukum yang menghadapi. Nah, sekarang tidak bisa karena kemudian apa? Ternyata korupsi itu juga melibatkan uang banyak, melibatkan uang besar, melibatkan uang negara, di situ ada kerugian, ada sifat akuntansinya yang harus dilakukan. Nah, itu kemudian fraud tree itu oleh ACFE dirumuskan. Yang kedua itu bukan hanya fraudulent reporting, tapi juga ada yang namanya suap, bribery, dan korupsi. Jadi kalau selama ini kita tahu bahwa fraud itu adalah korupsi saja, salah. Korupsi itu hanya salah satu dari tindakan fraud. Suap dan korupsi itu jadi satu ya, bribery and corruption di pohon itu. Nanti apa aja turunannya ada banyak. Bribery itu apa aja, suap itu apa aja, cara-caranya seperti apa dan sebagainya, itu ada yang kemudian dijelaskan di fraud tree itu. Nah, itu yang kemudian pohon yang kedua. Jadi yang namanya suap, kalau katakanlah suapnya itu duit, katakanlah duit sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kemudian suap itu diterima, itu kan kemudian bukan korupsi, karena korupsi itu mengambil uang negara, tapi kemudian suap itu kemudian dia mendapat keuntungan lebih. Kalau suapnya itu ada caranya yang lain, tidak dalam bentuk uang, contohnya dalam bentuk barang dan sebagainya, itu namanya gratifikasi, itu di kelompok suap. Korupsinya seperti apa? Mencuri uang negara, ya. Itu kalau kemudian di perusahaan, ya mencuri uang perusahaan, nah itu korupsi. Korupsi berkembang sampai kemudian apa? Hal yang lain. Ternyata korupsi tidak hanya korupsi itu dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk kemudian bisa saja memanfaatkan fasilitas negara atau fasilitas usaha untuk kepentingan sendiri, sehingga kemudian muncul yang namanya pohon ketiga, yang namanya misappropriation asset, cabang yang ketiga. Misappropriation asset itu adalah penyalahgunaan aset. Contohnya yang sering saya ungkapkan gitu ya,
Ternyata kemudian ngapain mereka? Oh, ada kemudian ya paling gampang yang kelihatan gitu ya, plat merah mobil itu bukan milik pemerintah ya, milik pemerintah tapi yang punya kan duitnya asalnya dari uang, tentu saja uang negara. Uang negara dari mana? Itu dari uang pajak, uang kita juga. Nah, ternyata di situ dibuat apa? Oh, ternyata bukan untuk dinas saja. Ternyata kalau di hari libur itu banyak plat merah bertebaran. Bahkan kemudian ada plat merah yang kemudian dirubah warnanya, loh kan sudah melanggar hukum lagi. Mereka melakukan penipuan. Karena apa? Menipu aparat negara yang lain, polisi dengan merubah warnanya, tapi tetap tidak dirubah. Tulisannya tetap aja belakangnya itu AP, BP. Lah yang jelas kalau kita tahu yang belakangnya P itu pasti kemudian milik pemerintah, AP, BP, yang ya kode-kode kayak begitulah ya. Depan itu tentu saja kodenya jabatnya, contohnya seperti Malang gitu ya, wali kota Malang itu ya depannya AP, atau yang kemudian tingkatannya lebih tinggi lagi ya N, depannya N itu kotanya, A itu kemudian merujuk pada jabatannya, P itu milik pemerintah, B itu BP berarti jabatan yang seperti apa. Kalau kemudian ini miliknya anggota dewan itu ada kodenya sendiri. Entah itu belakangnya D, DP, itu pasti anggota dewan itu ya. Jadi itu yang kemudian ya ternyata tidak dipakai untuk dinas, tidak dipakai untuk kerja, tapi dipakai untuk rekreasi. Keluar mobilnya ternyata isinya seluruh keluarga. Itu uang negara, itu aset negara, itu duit negara. Kenapa dipergunakan untuk pribadi? Itu adalah salah satu bentuk dari fraud. Dan kalau salah satu cabangnya fraud itu adalah korupsi, berarti penyalahgunaan aset itu sebenarnya sama dengan korupsi. Saya tegaskan lagi, penyalahgunaan aset itu sama dengan korupsi. Tapi dengan cara apa? Tidak kemudian mencuri, tapi memanfaatkan fasilitas itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu banyak kemudian tidak hanya di, apakah itu orang-orang yang plat merah? Enggak, di perusahaan itu banyak gitu ya. Bukan di hari kerja, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Jadi itu yang perlu diperhatikan, yang kita tahu bahwa kemudian itu di fraudry ada banyak turunannya. Contohnya di misappropriation asset itu apa aja bentuknya. Terus kemudian kalau kemudian di dalam laporan palsu apa aja gitu ya, ada laserni, ada ini nanti yang kebagian teori fraud dan apa itu akan menjelaskan kepada kita dengan lebih detail apa aja pohon fraud itu isinya apa aja, modus operandi atau caranya seperti apa itu di situ ya. Terus kemudian teori fraudnya bahwa kemudian orang kena fraud melakukan fraud itu ada penyebabnya. Ada yang namanya fraud triangle, segitiga, ada ground theory, great opportunity need, dan P-nya saya lupa. Terus kemudian ada fraud diamond, segi 4. Terus kemudian ada fraud pentagon, itu nanti yang kemudian di teori fraud akan menjelaskan kepada kita. Nah, itu tentang fraudnya. Nah, kemudian Pak, bagaimana dengan yang namanya audit investigatif? Nah, audit kemudian masuk sebagai ilmu ketiga untuk melengkapi, maka ini kuliah kita itu bukan saja akuntansi forensik, tapi akuntansi forensik dan audit investigatif. Karena apa? Akuntansi dan audit itu ilmu yang berbeda. Dalam proses auditnya ternyata apa? Ada audit untuk menemukan bukti, kemudian menghitung kerugian, kesalahan, dan sebagainya. Itu kemudian menggunakan ilmu audit. Sehingga apa? Ilmu akuntansi sudah ada, ilmu hukum dalam hal ini forensik sudah ada, ditambah dengan perspektif akuntansi yang lain, ilmu audit, dan kemudian perspektif yang lain dari proses hukum yang namanya bukan hanya forensik mencari bukti,
tapi kemudian di sini proses mencari bukti juga ada secara audit, tapi kemudian ditambah investigatif. Tidak hanya mencari, tapi kemudian sampai melakukan proses penyidikan dan penyelidikan ya dalam proses hukumnya itu. Jadi proses lidik itu dilakukan juga. Nah, contohnya seperti apa? Maka auditnya akan lebih dalam. Bisa saja tidak hanya sekedar konfirmasi, tapi kemudian diizinkan kalau ada fraud itu kita kemudian melakukan yang namanya bukan hanya sekedar kemudian konfirmasi, bukan sekedar hanya wawancara, tapi kemudian sampai proses interogasi. Jadi boleh gitu kemudian memanggil orang, panggil secara khusus, dikondisikan secara khusus, kemudian dicari kesalahannya, dibuktikan kesalahannya dengan interogatif. Boleh sampai ke sana. Jadi akhirnya fungsi peranannya yang dia hanya membantu melakukan pembuktian itu berkembang sampai kepada fungsi sebagai seperti detektif. Menangkap orang, menginterogasi dulu, sampai kemudian membuat laporan. Jadi kemudian meluas. Karena apa? Kejahatan-kejahatan di bidang korupsi, ya dalam hal ini fraud, ada korupsi, ada kemudian hal yang lain juga berkembang, maka ilmunya juga berkembang, ilmu kemudian untuk menangkap si kriminal ini, siapapun pelaku fraud itu adalah kriminal, karena jelas ya kita nanti ada kriminologi, ada viktimologi, karena apa? Ada tindakan kriminal, tindakan menyalahi hukum, tindakan yang salah, termasuk juga nanti ada korban di situ. Makanya kemudian bagi saya yang namanya pelaku itu walaupun misappropriation, menggunakan aset negara untuk jalan-jalan, menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, berarti dia adalah kriminal. Maka saya katakan bahwa itu adalah pelaku kriminal, karena itu jelas dia melakukan kejahatan, karena memanfaatkan fasilitas perusahaan atau fasilitas negara untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, kalau namanya kriminal, karena ada undang-undangnya seharusnya bisa itu dibawa, diseret ke pengadilan. Di sini entah kemudian siapa ya orang tuanya yang punya kemudian fasilitas perusahaan atau fasilitas negara, mobil plat merah dan sebagainya jangan dipakai untuk jalan-jalan, apalagi pakai belanja, keluar-keluar Anda pakai hotpan gitu kan ketahuan gitu ya, pasti bukan untuk perjalanan dinas. Nah itu salah itu sebenarnya. Nah, kan nggak apa-apa Pak, mumpung Pak, kan itu karena mumpung itu adalah salah satu. Kalau di teori fraud itu adalah opportunity, mumpung, karena kesempatan ada mumpung. Nah, salah satu penyebab dari korupsi itu adalah bukan hanya tekanan dari atasan untuk kita berbuat salah, tekanan dari keluarga untuk korupsi, tapi kemudian kita sendiri yang memanfaatkan apa? Mumpung, aji mumpung itu yang jadi apa ya? Jadi sesuatu yang dianggap lumrah gitu ya. Kemudian apalagi ditambah dengan satunya lagi yang disebut dengan great opportunity need, karena kebutuhan, dan kemudian rasionalisasi. Kita menganggap wah sudah lah yang lain biasa Pak, pakai plat merah itu keliling-keliling juga biasa. Kita memanfaatkan fasilitas ya, saya mahasiswa Majung, saya bisa manfaatkan fasilitas Majung. Katakanlah kalau dulu ya, kakak kelas Anda dulu kan ada fasilitas LCD, dibuat nge-game dan sebagainya. Ya tidak seperti itu bahwa kemudian pasti itu adalah tindakan curang, tindakan salah dan salah satu bagian dari fraud. Nah, ya nggak enaknya Anda sudah tahu, jadi Anda belajar ilmu ini jadi enaknya Anda sudah tahu bahwa itu tindakan tidak boleh, tindakan salah dan sebagainya. Waduh Pak, kok jadinya kita kemudian harus hati-hati. Iya, kita sebagai akuntan harus lurus, hati-hati, tidak kemudian ya berintegritas ya, tidak kemudian menyalahi kode etik yang ada di pekerjaan kita, di profesi kita. Nah, itu yang kemudian jadi penting untuk kita ketahui terkait dengan
akuntansi forensik dan audit investigatif. Jadi bukan hanya bagaimana melaporkan menghitung kerugiannya, tapi juga melakukan bagaimana mencari bukti, mencari temuan yang sifatnya itu dikerjakan dengan audit oleh ilmu audit, dan kemudian melaporkan semuanya, bukan hanya melaporkan ya, dari prosesnya itu ada proses hukum, litigasi, sampai kepada bagaimana melaporkannya. Jadi prosesnya itu apa? Contohnya itu kita bisa tidak, kalau di investigatif itu kita bisa sampai kemudian melakukan interogasi. Tidak hanya investigasi, tidak hanya mencari, tidak hanya membuktikan, tapi ada proses hukum. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, di sini sepertinya tidak terjelaskan dengan detail karena apa, kaitannya dengan akuntansi forensik saja yang dijelaskan definisinya. Tapi bagaimana penjelasan tentang apa itu audit investigatif itu tidak terjelaskan dengan baik oleh kelompok ini. Memang ada yang miss, sehingga ada beberapa pertanyaan tadi. Bedanya dengan audit investigatif apa sih? Terus kemudian dengan audit konvensional, pasti karena kemudian audit konvensional sesuatu yang berbeda. Tapi kok nggak ada yang pertanyaan apa sih bedanya akuntansi forensik dengan akuntansi konvensional? Nah, itu kan tidak terjelas, tidak ada yang bertanya apa begitu. Padahal ada banyak, ada dua yang bertanya apa bedanya, atau 3 orang yang bertanya tentang bedanya antara audit investigatif dengan audit konvensional. Kok tidak ada yang nanya kan apa bedanya akuntansi forensik dengan akuntansi konvensional? Nah, itu harusnya cerdas ini nanyanya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti untuk kelompok ini tolong ditambahkan tentang bagaimana penjelasan apa itu audit investigatif. Ya, tidak hanya menjelaskan akuntansi forensiknya. Hal yang lain yang ditanyakan oleh kawan kami, syarat untuk menjadi akuntan forensik. Ya, sudah dijelaskan oleh kelompok ini, dan kemudian belajar ya tentu saja. Sebenarnya tidak hanya dari akuntansi, tapi karena pengetahuannya itu berangkatnya gitu kan. Kalau kita ngomong itu kan triangle gitu kan. Sekarang itu ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif itu akuntansi, terus kemudian harus dia tahu paham tentang audit dan tahu paham tentang hukum. Ya katakanlah akuntansi kan berkembang kemana-mana. Kalau katakanlah kemarin ada kawan Anda menyatakan pengennya jadi appraisal, maka dia harus belajar ilmu akuntansi dan ilmu teknik. Ada teknik sipil, ada teknik mesin, ada teknik elektro. Walaupun tetap intinya ada di akuntansi, tapi dia dekat dengan kemudian teknik-teknik itu, lebih-lebih dengan teknik industri. Nah, itu yang harus dipelajari kalau menjadi seorang appraisal. Kalau di sini, maka orang itu harus tahu akuntansi, harus tahu audit, dan harus paham tentang hukum, undang-undang, katakanlah tipikor, tindak pidana korupsi itu seperti apa, perhitungan kerugian negara seperti apa, itu harus paham. Nah, caranya bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh pertanyaan dari Milinia, tadi dijelaskan oleh siapa ya, untuk kemudian menjadi CFE atau CFRA, ya, CFR fraud, CFR, saya lupa yang gelar yang dari luar, itu yang kita yang kemudian yang ada di dalam negeri, RA kalau nggak salah, A-nya kecil. Nah, kalau yang dari luar negeri itu CFE, karena kita nanti itu semua yang mengeluarkan adalah ACFE ya, Association of Fraud Examiner itu ya. Nah, kalau ingin tahu sekolahnya tentu saja di UI ada.
awal mula di sana yang gede. Terus kemudian secara keilmuan juga berkembang di sana, bahkan awal S2 ada di sana. Sekarang pun ada doktoral yang kemudian memberikan kesempatan untuk belajar tentang fraud. Terus kemudian yang lain lagi itu di UNER ada keilmuannya tapi tidak ada jurusannya secara khusus. Malah kalau S2 itu ada khusus itu di Trunojoyo UTM, Universitas Trunojoyo yang ada di Madura gitu ya. Ada di Bangkalan. Ada untuk S2 akuntansi khusus untuk akuntansi forensik dan audit investigatif. Teman akrabnya Pak Putu, jadi S2-nya bareng Pak Putu, terus kemudian di UGM, terus kemudian dengan saya banyak ketemu, banyak beraktivitas untuk di Fraud X Minor waktu dia ambil S3-nya di UNER. Jadi lebih banyak saya kemudian berkumpul dengan dia, namanya Dr. Tejo, namanya cuma Tejo gitu ya. Kalau sekarang dia namanya Tejo Trunojoyo gitu ya, karena dia bekerja di UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Jadi dia tulisnya Tejo Trunojoyo, padahal namanya itu cuma Tejo saja. Nah, itu yang kemudian sampai kepada di situ sertifikasinya. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya tentu saja nanti, ini ada pertanyaan bagaimana proses investigasi. Oleh Aziza ya, proses investigasinya nanti kita akan belajar. Nanti setelah pertemuan keberapa gitu ada bagaimana melakukan investigasi. Bagaimana kemudian melakukan yang namanya profiling terhadap pelaku, baik itu korban. Ya, terhadap pelaku itu seperti apa, korban itu seperti apa, profilingnya. Untuk apa? Mengawali investigasi. Kemudian menemukan apa? Proses selanjutnya menemukan modus operandi atau caranya seperti apa. Kemudian bagaimana menemukan buktinya, sampai kemudian melakukan pembuktiannya dengan membuat yang namanya sunburst, and so on. Ya, itu ada di tahapan-tahapan. Jadi Aziza menanyakan proses investigasi sebenarnya sama dengan menanyakan 60-70% dari perkuliahan ini ke belakang. Ya, setelah ini nanti akan kita detail melakukan, termasuk sampai kemudian pertanyaan dari Monica tentang imaging data nanti di akuntansi komputer itu akan, di sini kan ada nanti dia kita nanti akan belajar bagaimana kemudian kalau ini jejak digital itu mencari jejak digital itu ya, yang saya tahu itu kan jejak digital itu kejam gitu ya, makanya hati-hati saat kemudian Anda melakukan katakanlah mengunggah foto dan sebagainya ya, karena jejak digital itu kejam katanya, karena banyak hal yang kita bisa temukan dari jejak digital. Ini termasuk salah satunya, saya ini yang kadang-kadang nekat ya, kemudian banyak statement-statement seperti ini yang relatif keras, kemudian tetap aja saya unggah di YouTube saya gitu, kalau ada yang mau gitu kan di blog gitu ya, kemudian bukan di blog ya, dipotong, diedit gitu ya, kemudian bisa saja dilaporkan saya, Pak, dan statementnya korupsi oleh aparatur negara, gitu ya. Penggunaan mobil plat merah adalah salah, padahal penggunaan mobil atau kendaraan dinas di luar dari dinasnya. Kalau di dalam dinasnya ya walaupun kemudian di pantai, Pak, kok ada plat merah ini ya, kalau plat merahnya memang lagi kunjungan kerja, lagi memang wajib di sana, ternyata dinas pariwisata ya jangan salahkan gitu ya, tapi kemudian ya pasti ke sana kemudian pakai pakaian lengkap, seragam dan sebagainya, tidak kemudian datang ke sana dia pakai celana kolor gitu ya, terus kemudian bawa anaknya, bawa keluarganya, ya jelas itu jalan-jalan bukan perjalanan. Nah, kalau perjalanan dinas kan nggak mungkin ya bawa seluruh anaknya, seluruh keluarganya, apalagi kemudian sampai saudaranya dibawa semua.
Dan plat merahnya itu ternyata katakanlah ini bukan dari Malang ya, yang masuk ke Malang gitu ya. Jadi plat F gitu ya, plat D ya, datang ke Malang sini bukan kunjungan, apalagi itu masuk ke tempat wisata di hari libur. Nah, itu jelas di hari libur atau di hari libur panjang ya. Itu jelas mereka lagi jalan-jalan pemudik. Itu jelas salah. Nah, itu ya terserah aja kalau Anda mau katakanlah, kalau ada orang yang lain yang memotong-motong kayak begitu kan pembuktiannya kan jelas, saya masih punya versi panjangnya. Nah, itu yang perlu di jejak digital. Nah, salah satunya orang korupsi itu bisa diketahui dari jejak digital. Bisa dicari, tidak dari YouTube ya, terus kemudian bagaimana transaksi-transaksi, apalagi makanya sekarang hari-hari ini kan transaksi semuanya harus dilakukan secara online. Karena apa? Semuanya pasti akan tersimpan di database, tersimpan di cloud, yang itu kemudian akan menjadi data yang sifatnya permanen dan jangka panjang. Kalau fisik aja kan bisa dibakar, bisa dibuang, bisa dimusnahkan. Tapi kalau digital, apalagi digital itu sifatnya kan satu kali jadi ya sudah. Pak bisa Pak di-delete Pak. Oh, kalau di-delete sudah masuk cloud kan susah. Kalaupun di-delete kan ada proses bagaimana mengembalikan jejak itu ya, ada cara-caranya ya, biar itu anak SI dan TIF yang mikir lah. Kita pokoknya yang tahu bagaimana memanfaatkan, mencari. Ada banyak sebenarnya kemudian yang akan kita pelajari dari proses-proses akuntansi forensik dan audit investigatif. Jadi doa sisa dan yang lain gitu ya, sabar karena nanti kita akan belajar satu persatu. Ada mulai dari ya nanti setelah ini kan ada banyak ya, kita belajar dari teorinya dulu, fraud itu apa, teori fraud itu apa gitu ya, dan sebagainya, sampai kemudian bagaimana melakukan investigasinya, terus kemudian whistleblower itu seperti apa kemudian kita melakukan wawancara dan interogasi, bedanya antara wawancara dan interogasi itu apa, itu nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit setelah ini di bagian-bagian selanjutnya dari perkuliahan kita ya. Ya sebenarnya kalau ingin panjangnya, versi panjangnya yang kemudian seperti apa sih kalau kemudian Anda ingin melakukan penelitian di bidang ini, akuntansi forensik dan audit investigatif. Ada banyak beberapa kakak kelas Anda yang sudah sering saya ceritakan juga yang kemudian menggunakan akuntansi forensik dan audit investigatif sebagai tugas akhirnya. Baik yang hanya mengambil kemudian fraud pentagon, kemudian apakah menggunakan fraud triangle, diambil terus kemudian secara kuantitatif, atau yang mereka melakukan proses tugas akhirnya dengan menulis lengkap ya. Ada yang korlantas yang seperti dibahas oleh kelompok ini, korlantas itu yang kemudian memang harus berangkat ke Jakarta, Litani Tamariska ya, dan kemudian menulis lengkap gitu ya. Terus kemudian ada yang korupsi di Gebi itu, korupsi yang dilakukan di Mojokerto, terus ya 25 anggota dewan, terus kemudian yang terakhir ini Febi itu melakukan akuntansi forensik dan audit investigatif untuk korupsi di di Kota Malang, anggota dewannya. Siapa tahu nanti ini ada yang mau meneliti, Pak saya dari ini nggak tahu, saya tahu ini ada yang dari Probolinggo atau enggak ini ya. Kalau ada dari Probolinggo gitu ya, dari Keraksaan dan sekitarnya, dari kabupaten, Pak saya ingin menelusuri kasus korupsinya Ibu Bupati dan suaminya yang mantan anggota dewan dan mantan bupati Pak, karena siapa tahu ini panjang Pak, bukan hanya kemudian yang terjadi ya yang baru di OTT beberapa hari yang lalu. Boleh silahkan. Pak, di tempat saya, asal saya itu ternyata ada kasus korupsinya, entah yang dari yang kelihatan di hari di mana, oh yang dari Tanjung. Nah, patinya itu mudah Pak, tapi kemudian korupsi karena apa? Jual beli jabatan dan sebagainya.
dia suap malah minta target seperti ini, saya mau teliti, boleh. Ya, gitu ya. Karena enak, Anda sekalian pulang kan Anda di rumah, penelitian Anda di sana, tidak perlu cari perusahaan, cukup datang ke pengadilan, ke kejaksaan, dan bukti-bukti itu Anda bisa dapatkan semuanya. Sampai kemudian kejaksaan, kalau perlu ya kejaksaan ya, karena proses akuntansi forensik dan audit investigatifnya itu dilakukan oleh kejaksaan. Kalau masuk pengadilan kan sudah ngedok hukumnya aja. Kalau mau lebih detail lagi, kejaksaan itu kan ada tipikor ya, tindak pidana korupsi. Ada juga kalau kemudian penelitiannya bukan penelitiannya, sorry. Prosesnya itu ada yang masuk sampai ke kepolisian, ada bekerja sama kepolisian, atau yang ada di sekitaran Surabaya. Ini Pak pelanggaran dalam hal pemanfaatan keuangan negara, ya silakan Anda bisa ke BPK, BPKP gitu ya. BPKP sorry, kalau BPK kan di nasional ya, BPKP di tingkatan provinsi gitu boleh. Pak saya pinginnya lewat inspektorat Pak, wah sulit itu karena inspektorat itu salah satu dinas di bawah bupati, jadi pasti kemudian lebih banyak tutup-tutupnya karena dia sifatnya adalah audit internal. Kalau seperti tipikor, tindak pidana korupsi, KPK, BPK, BPKP itu kan seperti audit eksternal bagi pemerintah. Sehingga itu lebih enak mencari data-datanya lebih gampang. Walaupun ada yang kita tidak bisa, ada yang sebagian karena memang tidak boleh dibawa pulang, ada yang harus atau yang bisa dibaca di tempat, ada yang sebagian bisa dibawa pulang, ada yang sebagian harus dibaca di tempat, itu kan tergantung kebijakannya. Tapi karena sifatnya itu datanya adalah data publicly known, itu bisa dilihat, terutama yang sudah inkrah, yang sudah jatuh hukum. Ya, sudah ditentukan hukumannya, dia tidak mengajukan banding dan sebagainya, itu kemudian kita bisa teliti. Ya, yang terakhir itu 41 dari 45 anggota dewan yang ada di Kota Malang. Pak, saya dari kabupaten, saya ingin melihat korupsi yang dilakukan oleh Bupati Malang kemarin, silakan. Ada Bupati Wali Kota Batu. Terus kemudian ada Wali Kota Malang. Pak, kok bersamaan? Jangan-jangan ini ada tersangkut Malang Raya. Ya, jadi sulit karena kan memang mereka ketangkapnya masing-masing dan areanya masing-masing. Apakah mereka kejahatannya lintas daerah? Kebetulan memang ditangkap nyaris katakanlah di tahun-tahun yang sama gitu ya. Apakah semuanya saling terkait? Sangat sulit pembuktian. Kecuali kalau di buktinya itu ada. Boleh, silahkan kalau ada yang tertarik melakukan penelitian. Tapi ya itu tadi, tentu saja kendala. Oke, kira-kira itu secara garis besar tentang studi kasus. Kelompok ini membahas menggunakan satu, itu yang di Telkom, saat Telkom itu masuk ke Bursa Efek kalau nggak saya, sorry. Ini di Telkom, ini terus kemudian simulator SIM, ini yang saya ceritakan, yang ditulis oleh menjadi skripsinya si Litani Tamariska tahun 2015. Betul banget skripsinya, karena dia memang harus datang ke kebetulan anaknya di Jakarta, dia langsung cari dari KPK karena ditangani oleh KPK. Sedangkan untuk yang kasusnya Telkom ini benar pelanggaran, kacau ini. PBC kelima, PBC menemukan fakta kerugian sekitar akibat tidak dihentikannya fasilitas. Lebih kepada pelanggaran operasional aja ya ini ya. Tapi sebenarnya di Telkom ada beberapa yang salah satunya bisa dilihat itu Telkom pernah melakukan penggelembungan nilai dari aktifannya dan kemudian sudah masuk
New York Stock Exchange nggak sampai setahun dikeluarkan lagi karena auditornya yang melakukan fraudulence reporting karena membuat laporannya jadi besar, memperbesar aset. Simulator SIM ini kan hanya beberapa kejahatannya, seperti apa nanti ingin lebih detail silakan baca skripsinya Litani Tamariska. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya intinya kalau ingin namanya makalah itu melakukan deskripsi, jadi deskripsinya silahkan nanti siapapun jangan menahan diri, silahkan nanti diperluas, mau presentasi seperti apa yang banyak, bukan presentasinya bagaimana menuliskannya di makalah ini sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Kecuali memang kalau ada strategi untuk sengaja menahan-nahan, tapi bukannya tidak lengkap, ada, tapi kemudian ya contohnya seperti kosa dan kosa ini, jadi tidak tahu, temannya nanya, terus kemudian bisa menjelaskan lagi, boleh. Tapi itu berarti apa? Harus sudah tahu bahwa itu harus sudah kita antisipasi, kira-kira nanti ini ditanya loh pasti. Terus kemudian jawabannya seperti apa sudah disiapkan. Kalau memang tidak ingin menulis katakanlah makalahnya, menulis makalahnya memang dengan detail banget. Tapi kalau memang harus didetailkan, ya detailkanlah, harus dimasukkan di kosa dan kosa definisinya apa, sedikit sudah ada di kelompok ini, tapi kemudian seperti yang ditanyakan kosa itu syaratnya ada 10 dan sebagainya, kan diterangkan kemudian kenapa tidak ditulis, yang kemudian tidak perlu dijawab gitu ya, karena kemudian kalau ada nanya itu sudah ada loh, sudah saya jelaskan gitu ya. Jangan nahan-nahan diri kalau menulis makalah. Pak, kita loh Pak di semester ini banyak Pak nulis makalah, nulis, dan itu kuliahnya berapa ini ya, kalau seperti Henry itu kan ikut 3 dari 5 mata kuliah saya gitu kan, di 3-3-nya harus buat makalah dan sebagainya. Berapa yang lain juga ikut ya di mata kuliah saya di sini. Seperti siapa contohnya yang ikut juga di mata kuliah saya yang lain ya. Andre ada juga yang karena permintaan Andre jadi akhirnya makalah itu sampai 4 kalau nggak salah ya di satu mata kuliah gitu ya. Karena tidak ingin membuatnya solo sendiri. Kalau solo sebenarnya saya cuma 2 gitu ya. Tapi yang satu memang harus sendiri, dan kebetulan makalahnya panjang banget karena terkait dengan standar akuntansi keuangan. Apalagi kalau dapatnya kena IFRS 70 sekian gitu ya, 70 sekian PSA, pernyataan standar, itu bisa panjang itu ya. Paling tidak yang di sini nanti akan sudah sangat tahu, oh ternyata sekarang kita tidak menggunakan lagi etap, tapi menggunakan EP, identitas privat, paling enggak bisa jauh lebih detail. Isinya sedikit berbeda dari yang etap, jadi lebih paham anak-anak yang ada nanti yang jadi AKI ya, akuntansi keuangan. Siapa tahu ini kan masih kesempatan ya, 2 minggu terakhir gitu ya, siapa tahu ada yang kemudian tertarik ikut kuliah AKI dan apalagi audit internal gitu ya. Oke. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan ataukah ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Silahkan.
Saya mau nanya, Pak. Iya, silahkan. Ini nanti videonya di-upload di YouTube ya, Pak? Oh iya. Entah mengapa saya tidak masukkan sebagai syarat. Tidak memang saya Oh iya, haruskan. Tapi kalau Anda ingin memasukkan, silahkan. Tapi tidak saya syaratkan. Kan di kemarin itu RPS itu tidak saya syaratkan kan, tidak saya syaratkan untuk Anda mengupload video itu. Tapi kalau Anda mau mengupload, silahkan. Jadi tidak saya wajibkan karena ternyata menurut aturannya fakultas, universitas maupun itu kemudian peraturan menteri, yang wajib itu malah bukan mahasiswanya yang mengupload. Makanya Anda kan video Anda upload, saya minta karena kan itu kan perkuliahan kita ya, itu kemudian tidak bisa dijadikan bukti. Saya kan tetap mengupload juga. Ternyata yang bisa dijadikan bukti perkuliahan itu uploadan dari saya sendiri. Makanya kalau Anda kemudian mengupload, silahkan versi Anda karena mungkin lebih ya Pak Dan kalau mengupload gitu aja ya cuma standatan gitu ya. YouTuber kok nanggung gitu ya, tidak kemudian diberi komentar dan sebagainya. Saya yakin Anda pasti jauh lebih bagus kalau dalam. Jadi tidak saya wajibkan Evelyn, karena yang ternyata yang jadi wajib itu memang saya yang harus mengupload karena itu nanti menjadi bukti pembelajaran kita bersama. Jadi bukan mahasiswanya yang diminta, tapi selama ini ternyata banyak yang upload itu mahasiswanya, ternyata tidak bisa dianggap sebagai bukti pembelajaran. Nah, untungnya Anda saya minta untuk mengupload, terus saya akan upload juga. Itu Evelyn. Oh iya ya, Pak, terima kasih. Ya, satu lagi tadi on cam-nya nanggung gitu ya Evelyn itu ya. Artinya bahwa kemudian saat presentasi harusnya on cam. Juga Mili tadi tidak on cam gitu ya. Jadi nanti kepada yang rekan-rekan yang lain on cam supaya nanti yang presentasi itu kelihatan siapa, tidak hanya kemudian materinya. Jadi setelah kalau tanya jawab ini memang kemudian silakan dimatikan kameranya, hanya saya ya kemudian yang on cam, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau on cam juga boleh. Tapi kalau yang wajib on cam bagi mahasiswa adalah saat presentasi. Itu ya Mili sama sekali nggak nyalah itu kan tadi. Off cam dia Mili. Evelyn sempat kemudian on cam. Sampai ketanya jawab tetap harus on cam ya. Oh iya Pak. Ya enggak sini. Nanti kan kalau Evelyn kan sudah selesai, ini kan sudah kewajibannya sudah selesai. Tapi untuk mahasiswa yang lain, untuk mata kuliah yang lain, saat presentasi dan saat tanya jawab itu harus on cam. Kalau yang nanya Pak, yang nanya cuma 30 detik, nggak harus on cam. Karena kan kemudian bisa nyala ya, kelihatan warnanya jadi hijau waktu resen, terus kemudian saat nanya kan jadi biru. Tapi kalau penyajinya wajib on cam mulai saat presentasi sampai tanya jawab. Setelah itu waktu dosen saya yang memang wajib on cam. Silakan kalau Anda mau on cam silakan. Oke, yang lain ada yang lain? Oke, saya simpulkan aja hasilnya sebenarnya hari ini cukup baik itu makalah, presentasi, sampai kemudian diskusi itu cukup baik. Hanya memang kemudian ada kekurangan beberapa kondimennya itu nggak lengkap gitu aja lah. Jadi kemudian kayak saya bilang ada yang miss gitu ya. Serasa seperti master chef aja ya komentarinnya kurang kondimen gitu ya. Ada beberapa yang kurang gitu ya rasanya, jadi harusnya bisa lebih bagus ini kalau lengkap gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, itu sama dengan memberi kesempatan untuk yang lain kawan-kawan itu tampil lebih bagus. Oh berarti harus lengkap, harus
seluas mungkin makalah itu ya disampaikan. Tapi apa yang disampaikan kelompok ini sudah relatif baik. Tapi memang ada yang kurang dikit itu aja lah. Gitu ya. Oke, kok ceritanya Master Chef. Karena itu hiburan yang paling saya bisa nikmati hari-hari ini. Di televisi loh maksudnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang lain, kita bisa akhiri dan tutup perkuliahan hari ini. Silahkan yang minggu depan bisa tampil lebih baik dari kelompok ini harusnya. Kalau sama saja pasti kelompok ini tetap jadi yang terbaik. Dan Anda juga bisa menyelesaikan bukan hanya tugas makalah dengan saya, tapi juga bisa kemudian menulis proposal, segera bisa ditulis proposalnya. Semoga semester ini gitu paling tidak bisa sudah ujian sempro akhir semester ini, dan semester depan itu nggak terlalu berat menempuh tugas akhirnya. Mungkin 2-3 bulan, ya paling 1-2 bulan, 3 bulan selesai lah, bisa selesai tepat waktu dan bisa segera selesai untuk yudisium gitu ya. Karena beberapa mahasiswa saya ternyata sudah mengajukan syarat untuk tugas akhir ya, Sylvia, Talia, yang lainnya semoga bisa segera juga. Dan yang lain, mahasiswa yang lain yang bukan PA saya, dan kita kemudian semester ini menulis proposal dengan baik. Oke. Dan semoga kemudian menjadi grupnya Daniel and his gang gitu ya. Itu biasanya kelompok-kelompok mahasiswa-mahasiswa yang bimbingan dengan saya masukkan di situ di grup untuk kita berbagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap sehat, semoga kuliah Anda lancar dan bisa selesai tepat waktu. Kita akan tutup dan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman masing-masing. Doa